Halo Sobat YouTube Satu Teropong, berjumpa lagi. Pada saat ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan di kolom komentar kita, yaitu para penggemar-penggemar Beo. Salah satunya adalah pertanyaan dari Yuning Tresnowati. Ini adalah penggemar Beo yang selalu mengikuti uploadan video kita. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan dari penggemar Beo yang lain akan kita jawab juga dalam video-video yang akan datang. Ini adalah Ibu Yuning Tresnowati, salah satu penggemar Beo yang selalu mengikuti uploadan video kita. Sampai tahu nama-nama Beo kita, katanya itu Beo-Beo istimewa, namanya Yahud, ada Flash, Thor, Power, Tanda, Super, Sprint, Intan, and si tahu bulat katanya. Terima kasih Ibu Yuning Tresnowati. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari Ibu Yuning Tresnowati. Bosku, tolong dibahas soal pantangan-pantangan Beo, yakni nggak boleh lihat darah and keranda orang meninggal. Itu cuma mitos atau fakta? Gimana pendapat bos 8 Beo? Aku penasaran nih, thank you. Siapa di antara kita para pemelihara Beo maupun penonton semua yang pernah mendengar pantangan-pantangan Beo tersebut? Mungkin daerah kita asalnya berbeda-beda, tapi pasti kita ada pernah mendengar pantangan-pantangan terhadap burung Beo. Kalau di daerah saya pernah kita dengar burung Beo itu makanannya adalah cabai. Terus memang ada juga tidak boleh lihat darah. Terus ada juga yang bilang tidak boleh lihat mayat orang meninggal. Terus ada juga yang bilang untuk berbicara lidahnya perlu dipotong sedikit atau digosok dengan cincin emas. Dan itu adalah cerita dari zaman dahulu yang kadang kalau kita tidak mengalaminya sendiri, maka kita kadang akan ragu untuk hal tersebut apakah benar atau tidak gitu. Sebagai pengalaman kita, ini adalah si Thunder. Dulu ini kakinya itu yang sebelah kanan. Kakinya yang sebelah kanan itu tuh, yang sebelah sini nih. Itu pernah berdarah dulu. Itu kita lihat luka. Dan itu darahnya sampai ke ini nih. Sampai ke kayu tenggeran dia ini. Terus sampai ke dinding kandangnya si Flash yang putih-putih ini nih. Ini ada bercak-bercak darah. Itu nggak tahu pengaruh apa ya. Itu tiba-tiba kakinya bisa luka. Mungkin pengaruh tikus atau apa. Tempo hari itu tatakan sengnya ini nggak ada tempo hari. Nah ini kita baru ganti kasih ini, belum lama kita kasih, mungkin baru sekitar 2 bulanan. Tadinya polos, nggak ada tatakan ini. Nah, mungkin ada pengaruh tikus yang gigit atau gimana, kita nggak tahu. Mungkin dari bawahnya itu bolong, ya kan? Jadi tikus gigit itu kakinya, mungkin itu apa pengaruh kucing kita juga nggak tahu. Itu tempo hari pernah darah berceceran di tenggerannya sampai ke dinding kandangnya si Flash ini, ada juga di lantai sedikit, di lantainya itu. Nah ini pengalaman si Thunder, tapi dia tidak ada pengaruh sakit atau apa gitu setelah melihat darah itu darah dia sendiri. Terus di samping si Thunder ada juga si Intan nih. Nih si Intan nih. Ini pernah juga kakinya berdarah, kuku jarinya. Karena apa?
karena ini kan beonya jinak. Terus kita tempo hari kalau dia suka hinggap di tangan itu kan tangan kita jadi tergores, suka luka gitu, suka berdarah karena kuku jarinya itu tajam. Nah itu tempo hari kita pernah guntingin. Nah guntingnya itu kebanyakan. Kita pikirkan itu yang hitam-hitam itu kukunya. Ternyata di dalam kukunya tuh ada daging kalau udah agak menjorok ke dalam guntingnya itu. Jadi yang hanya bisa digunting itu cuma kira-kira 2 mili lah gitu. Paling banyak 2 mili. Kalau udah lebih dari itu takutnya kena ke dagingnya. Karena sama seperti kuku kita kan. Jadi bukan semua yang ada kuku itu bisa digunting. Yang bisa digunting itu cuma ujung jarinya aja gitu. Ujung jari aja. Ujung kukunya. Yang bisa digunting itu ujung kukunya aja. Kalau udah di sini walaupun ada kuku tapi itu ada daging. Nah kalau guntingnya sampai ke dagingnya sama seperti beo itu kena dia. Nah itu sempat tempo hari berdarah. Sama juga darahnya sampai nempel berjajaran di tenggerannya itu. Nah kalau dibilang beo pantangan melihat darah akan bikin mati atau sakit, ternyata enggak gitu. Padahal itu darah dia sendiri. Semestinya kan dia lebih khawatir kan kalau misalkan dia tahu kakinya ada luka berdarah. Nah itu kan semestinya dia bisa lebih stres gitu. Nah itu pengalaman kita. Jadi menurut kita kalau beo melihat darah bisa mati, mungkin itu adalah suatu mitos. Jadi bukan yang sebenarnya. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah beo berpantangan untuk melihat keranda orang meninggal? Kalau masalah keranda orang meninggal saya belum pernah dengar, tapi kalau mayat orang meninggal udah pernah dengar dari daerah saya. Ini adalah menurut pendapat ya. Jadi kalau keranda atau mayat orang meninggal tidak mungkin itu menjadi suatu pantangan untuk si beo. Karena dari segi darah aja yang kelihatan itu tidak mempengaruhi si beo. Apalagi kalau hanya keranda atau mayat orang meninggal. Itu tidak ada suatu penglihatan atau penciuman atau apapun yang bisa mempengaruhi kondisi fisik si beo. Jadi secara pemikiran kita, masalah melihat keranda dan mayat orang meninggal membuat beo menjadi suatu pantangan itu adalah hal yang tidak kita percayai. Mungkin dulu pernah kejadian seperti itu pada zaman dahulu, mungkin ceritanya ya. Jadi secara turun-menurun itu dipercayai. Mungkin waktu itu beo pernah melihat keranda atau orang meninggal mayatnya, terus si beo langsung mati juga gitu. Padahal kejadian itu hanyalah mungkin suatu kebetulan saja. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas waktunya yang telah menonton dan sampai jumpa.